Selamat pagi insan CSI di seluruh Indonesia. Siang hari ini kita akan membahas tentang HSE dengan materi safety briefing. Sebelumnya saya sampaikan tentang tujuan keselamatan kerja. Jadi satu, kita harus mengerti dan memahami apa itu keselamatan kerja, kesehatannya dan juga kerugiannya. Kedua, juga kita akan menerapkan pengetahuan K3 itu ke dalam tugas dan tanggung jawab kita sehari-hari dalam pekerjaan itu. Dan ketiga, harus berperan aktif untuk menjaga dan melaksanakan K3 di area kerja saat kita bekerja tadi. Kemudian apa sih tujuan safety briefing? Kita perlu ada suatu safety briefing sebelum bekerja, agar supaya kita mengerti dan juga kita berkomunikasi untuk menghindari kesalahpahaman di antara kita dan juga mampu mengerti apa yang dimaksud oleh orang lain. Termasuk juga kita bisa menyampaikan gagasan, ide-ide pribadi kita dalam safety briefing itu. Juga untuk menggerakkan orang lain dalam mengerjakan sesuatu, misalnya kita bekerja sesuai SOP, sesuai instruksi kerja dalam kegiatan toolbox meeting pagi itu. Seperti kita lihat di gambar, jadi sebelum bekerja kita harus melaksanakan safety briefing dulu. Saat awal masuk kerja, hal yang penting adalah kita harus sehat badan kita. Dan yang penting juga kita harus mengetahui pintu darurat itu di mana, yang paling dekat dengan diri kita. Dan juga kita menghindari keadaan seperti lantai licin, kabel yang semrawut, tumpukan barang-barang itu jangan ada di pintu darurat itu. Harus bersih, harus supaya lancar kita jika melewati pintu darurat tadi. Jika kebakaran terjadi di dekat kita, kita bebas di luar dengan melewati pintu darurat tadi dan kita menuju ke assembly point. Apabila kita melihat api, padamkan dengan segera. Jangan sampai menunggu lama. Pintu darurat itu biasanya dicat merah ya, dan memang paling baik cat merah. Jadi dilihat dari jauh kelihatan jelas. Kemudian assembly point-nya di mana juga harus kelihatan jelas. Jangan tertutup oleh atau kerimbunan pohon-pohon dan lain sebagainya. Lantai juga jangan sampai kotor. Lantai untuk jalan menuju ke pintu darurat dan juga ke assembly point. Ada hal penting yang juga perlu disampaikan ya. Kita biasakan melakukan P5M, yaitu pembicaraan 5 menit sebelum kita melakukan suatu kegiatan ataupun pekerjaan. Keselamatan dan kesehatan Anda harus kita utamakan ya, di mana Anda berada.
Dan apabila kita ragu dalam bekerja tadi, jangan segan-segan untuk bertanya pada atasan atau rekan yang mengetahui tentang kondisi pekerjaan itu. Karena bertanya bukanlah suatu kebodohan. Dengan bertanya kita tidak akan melakukan kesalahan yang bisa berakibat kecelakaan kerja. Dan jika melihat siapa saja yang dalam melakukan pekerjaan itu membahayakan, tegur, apalagi tanpa APD, dan laporkan kepada pengawas. Kalau bisa di stop dulu. Apabila kita melihat rekan yang dalam kesulitan bekerja, kita harus membantu. Ya. Karena juga bisa juga itu kesulitan tadi itu akan membahayakan dirinya, pekerja tadi ataupun orang lain. Kecelakaan di tempat kerja. Bila terjadi kecelakaan tempat kerja, maka kita harus menolong pekerja tadi yang korban tadi untuk segera dilaporkan kepada pengawas, dan setelah itu diberi pertolongan pertama. Jika tidak bisa secepatnya dibawa ke puskesmas atau poliklinik. Jika pekerja atau korban tadi tidak bisa berjalan, maka kita harus bawa peralatan tandu atau yang lainnya. Di tempat kerja itu ada faktor-faktor kecelakaan kerja. Yang menyebabkan kecelakaan kerja itu adalah seperti seperti briefing, kecerobohan personil, peralatan yang tidak layak atau tidak memadai, dan pekerja tidak memakai APD, dan lain-lain. Di lingkungan kerja ada beberapa faktor bahaya. Di antaranya adalah iklim kerja, ergonomi, kebisingan, ketinggian, penerangan, higien, dan sanitasi. Apakah itu iklim kerja yang bisa menyebabkan kecelakaan kerja ataupun kesehatan kerja? Di antaranya adalah iklim kerja yang tidak nyaman. Untuk itu usahakan dibuat iklim kerja yang nyaman dengan hubungan sosial yang harmonis antar sesama pekerja. Komunikasi yang baik, vertikal maupun horizontal. Kerjasama antar pekerja, antara bawahan dan atasan, dan juga pekerja yang lainnya. Kemudian ergonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia, bagaimana kaitannya dengan bekerja, penyelesaian tugas pekerjaan dengan kondisi tubuh kita, dan ini untuk juga menurunkan stres yang akan kita hadapi dalam bekerja, terutamanya di perkantoran. Misalnya posisi kita, bagaimana cara duduk kita, ya, jarak pandang mata kita pada komputer, monitor bagaimana, harus jajar dengan kepala, punggung harus tegak, dan juga bahunya rileks, kepala tegak, tata letak bagaimana yang nyaman, tangan yang sejajar lengan bawah, duduknya empuk, dan tidak lupa posisi kaki ditopang dengan foot rest. Kemudian tentang kebisingan atau getaran. Di tempat kerja tidak boleh melebihi NAB atau nilai ambang batas yang ditentukan itu 85 desibel. Jika lebih dari itu, karyawan harus memakai tutup telinga atau earplug. Secara fisiologis, kebisingan yang tinggi akan mengganggu kesehatan
tekanan darah akan naik, peningkatan nadi, juga konstriksi pembuluh darah, purifier, terutama tangan, kaki, menyebabkan pucat, gangguan sensoris, dan jantung, serangan jantung, dan lain sebagainya. Juga merusak indera pendengaran kita, mengganggu, ya, konsentrasi kita terganggu, dan menyebabkan emosi kita juga tidak stabil. Juga bisa tuli akibat kebisingan tadi, atau pendengaran kita terganggu. Untuk itu kita ada cara untuk mengendalikannya, yaitu kurangi kebisingan tadi pada sumbernya, atau bisa dilakukan peredam suara pada alat yang bersangkutan tadi. Kemudian ada penempatan penghalang pada jalan transmisi, dan kita harus memakai penutup telinga atau earplug. Sekian materi kali ini. Untuk selanjutnya akan kita teruskan di sesi lainnya. Terima kasih. Selamat pagi.